Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ismi Aiman Rafida, dalam perkuliahan pemrograman berbasis objek. Ya. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman Java. Kalau teman-teman sudah pernah belajar mengenai variabel dan tipe data, pada dasarnya semuanya sama ya, paling nanti perbedaannya bagaimana caranya penulisannya dalam masing-masing bahasa pemrograman. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit tentang pengertian dari variabel dan tipe data itu sendiri. Jadi, variabel merupakan tempat penyimpanan nilai sementara, gitu ya. Jadi kalau kita punya variabel, kalau kita menyebut variabel itu merupakan suatu tempat penyimpanan sementara gitu ya, atau tempat penyimpanan suatu nilai gitu ya. Nah, kemudian kalau tipe data itu apa? Tipe data itu nanti jenisnya, jenis dari data yang tersimpan di dalam variabel. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Yang dipahami terlebih dahulu adalah variabel merupakan tempat penyimpanannya, tipe data itu adalah jenis data yang akan kita simpan di dalam variabel itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada macam-macam tipe data ya yang akan kita gunakan nantinya di dalam pemrograman Java. Ini ada yang pertama, ini adalah char ya. Ini adalah tipe data karakter. Karakter tuh contohnya itu Z, A, B. Jadi misalnya kita mau bikin suatu nilai, nilainya itu A, B, C, cukup menampilkan A, B, C, D, itu bisa gunakan char ya. Nanti berbeda dengan yang string. Kalau string itu nanti berupa kata, teks gitu ya. Jadi kalau karakter itu char penggunanya untuk satu huruf, kalau string ini untuk teks atau satu kata atau mungkin beberapa kata menjadi sebuah kalimat gitu ya. Nah, di sini kalau string contohnya adalah hello world gitu misalnya. Kalau kita mau membuat atau menyimpan suatu data ya, suatu data, kemudian kita akan menampilkan suatu data berupa tulisan panjang, misalnya nama kita gitu ya, misalnya Ismi Aiman Rafidah gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai variabel string ya. Nah, terus yang kedua ini adalah integer. Nah, integer ini merupakan tipe data angka ya. Nanti ada tiga di sini, ada tiga tipe data yang menampung jenis data angka. Ini adalah integer, lalu float, lalu double. Nah, kalau integer itu sendiri digunakan untuk jenis data bilangan bulat, angka yang bilangan bulat, contohnya 20, 10, 30, 1, 2, 3 gitu ya, 4 gitu. Nah, sedangkan float itu untuk angka bilangan desimal atau pecahan gitu ya, contohnya 0,5, 1,5, 2,1, 20,5 gitu ya. Kemudian kalau double ini sebenarnya sama, jenisnya adalah bilangan desimal, cuman dia kapasitasnya itu lebih besar gitu ya. Jadi untuk kapasitas data yang besar gitu ya bisa gunakan double. Nah, string ini tadi sudah dijelaskan berupa teks. Kemudian yang terakhir adalah boolean. Ya, ini adalah tipe data yang hanya bernilai true or false ya. Jadi 0 dan 1 atau true or false gitu ya. Nanti kalau misalnya kita membuat program yang di dalamnya itu kita membutuhkan data yes or no gitu misalnya ya. Suatu data yang merupakan pilihan jawaban yes atau no. Itu bisa kita gunakan pilihan tipe data boolean. Nah, selanjutnya untuk membuat variabel ini adalah caranya seperti ini. Formatnya itu tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa. Nah, sebagai contoh misalnya saya pengen buat tipe data, membuat nama variabel dengan tipe data integer ya. Jadi di sini kita tuliskan integer, kemudian nama variabelnya apa. Ini boleh diganti misalnya integer angka, integer bilangan gitu ya. Atau pakai kayak gini juga boleh, integer nama variabel gitu ya. Tapi tidak menjadi spesifik, tidak akan tahu oh ini sebenarnya untuk menyimpan data apa sih gitu. Misalnya saya mau menyimpan data NIM, berarti integer NIM misalnya ya. Nah, kemudian integer nama variabel
sama dengan 34. Ini suatu variabel yang kita langsung isikan nilainya. Jadi nanti cara penulisannya seperti ini. Integer nama variabel sama dengan 34. Kemudian bisa juga ketika kita memiliki beberapa variabel yang memiliki tipe data yang sama, kita bisa tuliskan seperti ini. Integer A, B, C. Berarti ini adalah ada variabel A, variabel B, variabel C yang dia menampung data dengan jenis bilangan bulat ya, integer. Nah, begini. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, ada aturan penulisan dari suatu variabel. Jadi penulisannya itu nggak sembarangan gitu ya. Pertama itu terkait dengan nama variabel. Jadi nama variabel di sini itu tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java. Misalnya pakai if, jadi misalnya integer if atau char for atau string for gitu ya, atau boolean switch gitu. Ini tidak diperbolehkan menggunakan kata kunci dari Java. Kemudian yang kedua adalah nama variabel boleh menggunakan huruf, kemudian angka, kemudian garis bawah dan simbol dolar gitu ya. Cuman untuk yang garis bawah dan simbol dolar ini lebih baik dihindari. Jadi akan lebih baik sebenarnya boleh, cuma akan lebih baik lagi jika menggunakan huruf dan angka misalnya. Gitu ya. Kemudian kita akan coba lihat contohnya dari variabel dan tipe data, bagaimana sih ketika kita akan menuangkannya ke dalam suatu program Java ya. Kita akan coba lihat di sini. Saya punya contoh program. Kalau teman-teman di rumah sudah coba instalasi NetBeans-nya, nanti bisa dicoba ya. Nah, ini misalnya saya mau membuat suatu program yang isinya adalah data diri. Jadi di sini di dalam kelas data diri ya, saya membuat kelas di sini. Jadi nanti teman-teman bisa buat, misalnya kemarin sudah buat project ya, sudah coba-coba buat project. Masih ingat ya? Tinggal klik di sini file, new project ya, atau pakai yang di sini icon new project ini. Lalu teman-teman bisa tambahkan di sini pakai Java with an, lalu Java application, next. Nah, di sini tuliskan nama projectnya. Nah, kalau di sini nih yang pertemuan 5 ini adalah nama projectnya yang baru saya buat. Kemudian finish, nanti akan otomatis keluar ini project pertemuan 5, lalu sudah ada file, nama file pertemuan 5.java. Ini ya, nanti isinya masih kosong seperti ini. Nah, saya mencoba untuk menambahkan kelas. Jadi caranya untuk menambahkan kelas posisinya di sini, di source package. Nah, kita klik bagian source package, kemudian di sini ya, di pertemuan 5 kita klik kanan, kemudian new Java class. Tinggal teman-teman tuliskan di sini namanya apa. Misalnya data diri gitu ya. Jadi dalam satu project bisa terdiri dari beberapa kelas ya. Nah, nanti di sini misalnya saya bikin kelas Java, data diri tadi nih ya. Ini udah terbuat di sini. Nanti klik aja di sini kelas namanya data diri, tulis lalu finish. Kalau sudah, nanti di sini kita klik 2 kali. Kalau belum muncul langsung otomatis di dalam data diri, klik aja 2 kali di sini di filenya. Nah, lalu kelihatan ini sudah awalnya ini kosong ya. Awalnya seperti ini kayak tadi ya, kayak di kelasnya pertemuan 5. Awalnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa ketikkan di sini ya programnya di dalam kelas data diri. Nah, kemudian jangan lupa pastikan harus ada kelas main-nya, main metodenya ya. Jadi ini public static void main itu harus ada, karena baris program yang akan dieksekusi oleh program itu yang berada di dalam main method ini. Kalau tidak di dalam sini, maka program tidak akan bisa jalan ya. Jadi program yang akan dijalankan pertama kali ketika di run, dijalankan itu yang ada di dalam sini. Public static void main. Jadi di kelas utama ya, di kelas main method ini. Nah, di sini saya punya contoh, saya gunakan variabel string nama ya. String nama, lalu ini ada integer usia. Jadi saya punya 2 variabel dengan yang pertama itu namanya variabel nama dengan tipe datanya string. Yang kedua adalah usia, tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian di sini saya isikan. Tapi saya cara pengisiannya tidak langsung di sini ya, tidak tadi ya seperti contoh tadi, saya buat di sini.
Nama sama dengan, karena dia string, kita harus pakai petik 2. Nanti kalau karakter berarti dia hanya petik 1. Nama petik 2, di dalam petik 2 ini kita kasih namanya misalnya Ismi Aiman gitu ya. Usia sama dengan 29. Ini karena pakai tipe datanya integer. Kan kita juga nggak ada biasanya usia 20,5 kan nggak ya. Biasanya bilangan bulatnya gitu ya kalau usia. Maka kita bisa pakai tipe data integer cukup. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan data ini? Bagaimana cara menampilkan isi dari variabel-variabel ini? Caranya adalah system.out.println ya. Kemudian buka kurung. Di sini kita mau menampilkan string, hanya sekedar menampilkan string, maka kita bisa tambahkan di sini petik 2, kemudian stringnya bebas mau dikasih apa, lalu petik 2 lagi, lalu plus ini adalah pemanggilan, plus nama ini pemanggilan variabel nama. Kalau di sini, ini yang kemarin ya sudah kita bahas, dia adalah sensitif. Jadi kalau di sini variabelnya namanya semua kecil semua, maka di sini harus kecil semua. Kalau di sini saya n-nya besar, sedangkan di variabelnya n-nya kecil, maka nanti tidak akan bisa dipanggil. Lalu sama di bawahnya untuk memanggil usia, tinggal sistem out println usia, kemudian plus kita panggil nama variabelnya. Ini adalah yang usia di sini di dalam petik 2 ini adalah akan memprint outkan string ya, string usia. Nah, gimana cara mencobanya? Bisa teman-teman klik kanan di Java kelasnya, klik kanan lalu ini ya run file atau klik shift F6 ya. Nah, nanti keluar di sini, di bawah sini nama Ismi Aiman usia 29. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan variabel di dalam pemrograman Java ya. Kemudian bagaimana cara kita mengaksesnya dari variabel yang sudah kita buat. Ya, mungkin ini untuk materi mengenai variabel dan tipe data. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.